Tujuan pembelajaran. Pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mengetahui sejarah singkat pembentukan dasar negara. Yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi bersama Kakak Tasya. Nah, kali ini Kakak Tasya mau ngajarin kalian tentang proses rumusan dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Proses rumusan dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adik-adik, di sini ada sejarah singkat pembentukan dasar negara di Indonesia, mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Wilayah Indonesia dikuasai oleh bangsa Eropa, terutama Belanda. Gerakan kebangkitan nasional mulai muncul. Yang kedua, pemikiran kemerdekaan. Munculnya gerakan nasionalis yang menuntut kemerdekaan ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang ketiga, perjuangan menuju kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, gerakan kemerdekaan semakin berkembang. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Yang keempat, proses pembentukan dasar negara. Melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuklah dasar negara sementara, yaitu Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, beberapa tokoh penting yang berperan dalam proses merumuskan dasar negara Indonesia. Yang pertama, Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama. Perannya penting dalam merumuskan dasar negara melalui pidato dan tulisannya yang mencerminkan visi politiknya. Yang kedua, Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang berkontribusi dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki pengaruh besar dalam politik dan perencanaan ekonomi awal Indonesia. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang berperan dalam pembentukan dasar negara dengan visi pendidikan nasional yang mencakup aspek kebangsaan, keadilan, dan kemerdekaan. Yang keempat, Muhammad Yamin, sastrawan dan politikus yang turut berperan dalam perumusan dasar negara, khususnya dalam pembentukan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, Soekarni Kartodiwirjo, tokoh nasionalis yang aktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat terhadap kemerdekaan dan kedaulatan. Yang keenam, Dr. Rajiman Wedyodiningrat, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ikut serta dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, Muhammad Natsir, tokoh Islam yang ikut serta dalam perumusan dasar negara, mengusung nilai-nilai Islam dalam konteks kebangsaan Indonesia. Yang kedelapan, Insinyur Soekarno-Hatta dan pimpinan PRRI atau Permesta. Perjuangan dalam mempertahankan dan merevisi dasar negara juga terjadi dalam konteks modern, seperti yang diwujudkan dalam peristiwa PRRI atau Permesta yang menuntut perubahan sistem pemerintahan dan federalisme. Nah, adik-adik, selanjutnya ada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, serta proses perumusan dasar negara dalam sidang-sidang tersebut.
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan dua badan yang berperan penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia pada awal kemerdekaannya. BPUPKI pertama bertugas merumuskan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. PPKI pertama tugasnya menyusun konstitusi sementara dan membentuk pemerintahan sementara Indonesia. Adapun makna dan relevansi setiap butir Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adik-adik, di sini ada Pancasila memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama, pandangan hidup. Sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari, warga negara Indonesia mendorong kesadaran akan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, ideologi. Sebagai dasar keyakinan dan nilai-nilai negara, menegaskan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, kedaulatan, dan persatuan nasional. Yang ketiga, dasar negara. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan, memadu pembentukan undang-undang, kebijakan publik, dan tindakan pemerintah untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkelompok, berorganisasi, dan berinteraksi sosial. Yang pertama, gotong royong. Kerjasama aktif dalam menyelesaikan tugas bersama. Yang kedua, keadilan sosial. Distribusi sumber daya dan kesempatan secara merata. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlakuan yang adil dan menghargai martabat manusia. Yang keempat, persatuan Indonesia. Solidaritas dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, demokrasi kerakyatan. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Nah teman-teman, selanjutnya kita bermain kuis. Sebelum kalian bermain, kalian harus masuk ke akun kuis kalian. Baru dimulai. Tuh, soal pertama. Siapa yang dikenal Bapak Pancasila? Siapa ya? Wah, Soekarno. Yeay. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ya.